saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Rema, renungan singkat firman Tuhan di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami yang boleh kami nikmati dalam setiap harinya. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh terjadi atas kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan yaitu kasih yang pura-pura. Mari kita buka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma pasal 12 ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kasih bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi kehidupan kita. Seringkali kita mendengarkan kasih itu di berbagai hal atau berbagai kehidupan kita. Kita juga mengenal dengan jenis-jenis kasih, ada kasih agape, ada kasih eros, ada kasih storge, dan ada kasih filia. Jadi kasih agape itu adalah kasih yang memang benar-benar tulus, yang berasal dari Tuhan untuk kehidupan kita. Di sini kita akan melihat kasih yang pura-pura itu. Jadi seringkali kita juga menemukan kasih yang pura-pura itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kita juga sering menemukan orang-orang yang mungkin saja memiliki kasih yang pura-pura. Ada halnya kita menemukan orang tersebut di depan kita, dia begitu tulus terhadap kita, namun seringkali di belakang kita dia tidak memiliki kasih itu. Jadi di sini kita akan melihat ada beberapa hal yang ketika kita tidak menghidupi kasih yang pura-pura itu, kita akan melihat yang pertama, kasih yang tulus itu adalah ketika kita memahami bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi kita di sini bisa melihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Kita bisa melihat di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 berkata bahwa kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kasih yang dari Allah itu, mengapa kita mengasihi? Karena Allah itu sendiri yang sudah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dengan tulus, Allah mengasihi kita dengan benar-benar nyata, dengan kematiannya di atas kayu salib. Itulah nyata bagi kita bahwa kasih Allah itu benar-benar nyata dan kasih itu tulus untuk kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk kita bisa mengasihi bahwa kasih yang pura-pura. Seringkali kita juga mengatakan bahwa apa sih manfaat kasih itu dalam kehidupan kita. Jadi kita harus kembali lagi di awal bahwa Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi itulah yang harus kita imani dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Dengan kita terus menghidupi kasih itu, maka kita juga menyadari bahwa kita juga akan berdampak dalam kehidupan orang, kita juga akan berdampak bagi sekeliling kita dengan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan kasih yang tulus. Yang kedua, kita akan melihat bahwa ketika kita menghidupi kasih yang benar-benar tulus, maka kasih itu sendiri akan melenyapkan rasa ketakutan. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, bahwa ketika kita sudah menghidupi kasih itu, maka tidak ada rasa ketakutan. Mungkin saja ketika kita belum hidup di dalam kasih, masih sering kita merasa takut ini, takut itu, khawatir dan segala macam. Namun ketika kita sudah menghidupi kasih itu, ketika kita sudah mengimani dan kita sudah menyadari bahwa kasih itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita dan kita sudah menghidupi kasih itu, maka ketakutan yang ada di dalam diri kita itu maka akan hilang. Jadi kita akan berani melakukan segala sesuatu, kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan rasa kasih itu sendiri dan kasih yang berasal daripada Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, kasih juga dapat melenyapkan kebencian. Jadi kita bisa melihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi di sini adalah suatu hal yang menarik bagi kita Bapak Ibu. Jadi mengapa saya katakan kasih melenyapkan kebencian? Karena seringkali kita juga ketika kita memiliki suatu masalah, ketika kita bermusuh dengan
teman-teman kita, maka di situ kasih itu lenyap dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan, bagaimana kita bisa mengatakan kita memiliki kasih sedangkan kita tidak mengasihi sesama kita? Bagaimana kita mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat sedangkan kita tidak mengasihi teman-teman kita, saudara-saudara kita dan orang tua kita? Itu bisa dikatakan adalah kasih yang pura-pura, kasih yang munafik, dan kasih yang tidak benar-benar nyata. Jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa kita harus mengimani bahwa Allah itu adalah kasih. Ketika kita sudah mengimani Allah itu adalah kasih, maka kita juga sudah bisa menghidupi kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan kita juga bisa mengerjakan kasih itu, dan kita tidak bisa membenci, kita dihindarkan dari rasa ketakutan, maka itu adalah kasih yang benar-benar nyata. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika kita sudah memahami arti kasih itu, maka tidak ada lagi kasih yang pura-pura dalam kehidupan kita. Kasih yang pura-pura itu adalah untuk orang-orang yang belum mengenal Allah, yang belum mengerti arti kasih itu. Jadi untuk kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipilih Allah, maka hidupilah kasih itu dalam kehidupan kita. Maka saya katakan bahwa ketika kita sudah menjalankan kasih itu, maka kita akan terus berdamai dengan sekeliling kita, maka kita akan tetap bisa berdampak dan kita bisa menjadi berkat untuk sekeliling kita. Sebagai akhir dari renungan kita pada hari ini, mari kita lihat di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi, bagaimana dengan kita yang sudah mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi di situ juga kita harus mengasihi sesama kita, tidak membenci sesama kita, tidak memberikan suatu pengaruh yang buruk. Seperti itu. Jadi orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang dikenal dengan rasa kasih yang tulusnya. Sedemikian sejauh ini kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan kami untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang benar-benar nyata dalam kehidupan kami boleh kami praktekkan untuk kami bisa mengasihi sesama kami. Terpuji termuliakan nama-Mu Bapa, Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.